Ya, salam, selamat malam. Salam, Pak. Saya berisi ada di Lemandau. Lancar sudah di Lamandau nih. Ya. Di ibu kotanya maksudnya. Dulu di Delang, jaga perbatasan. Sekarang agak mundur ke bawah. Salam untuk Pak Teras. Yuk, Pak Pendeta, Pranedi. Ya, untuk seluruh Bapak Ibu yang ada dalam Zoom ini, saya memang agak terlambat mengikuti ini karena saya baru melaksanakan pelayanan. Tapi saya tertarik dengan judul yang kita diskusikan. Ya. Saya hanya melihat dari sudut apa yang dikatakan orang kaya yang bodoh ini. Saya melihat bahwa saya membaca Alkitab itu secara berulang-ulang dan memahami itu. Saya melihat dalam teks ini ya bahwa yang dikatakan orang kaya yang bodoh ini karena orientasi hidupnya itu sepertinya hanya untuk dirinya sendiri. Makanya harta bendanya itu yang banyak itu tadi jangankan dibagikan, tapi dia membuat lagi lumbung untuk dia menyimpannya. Artinya bahwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Ya. Nah, dalam konteks inilah, ya, maka harta benda kekayaannya itu dikatakan itu, ya, padahal itu tidak menjamin kehidupannya, ya, itu yang dikatakan. Sehingga saya melihat, ya, bahwa orientasi hidup orang, ya, yang hanya menimbun harta benda dan kekayaan dan tidak mau berbagi ini, ya, dalam konteks inilah maka orang itu dikatakan orang kaya yang bodoh, ya. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya tidak ada larangan bagi kita orang untuk menjadi kaya, ya, walaupun mungkin kita juga agak dipengaruhi oleh teologi kesuksesan, ya. Kita agak dipengaruhi oleh teologi kesuksesan bahwa orang Kristen sebenarnya juga harus sukses dan itu ciri orang Kristen yang diberkati, ya. Ciri orang Kristen yang diberkati, orang yang sukses, orang yang punya harta benda dan lain sebagainya, ya. Tapi ini sebenarnya bukan dalam konteks itu. Saya melihat bahwa ini adalah pada orientasi orang, ya, seseorang itu, ya. Nah, kalau orientasi hidupnya hanya untuk menimbun harta kekayaan, tidak ada yang untuk sesama, maka hidup orang di sini yang dikatakan, ya, boleh dikatakan tidak berarti karena hidup ini semestinya harus untuk sesama. Nah, itu yang saya lihat dalam konteks ini, ya. Terima kasih, ya. Selamat malam. Terima kasih. Memang beda juga kalau ada PDT di depannya itu. Jadi hari Minggu rasanya kita sudah Sabtu terasa hari Minggu. Siap. Terima kasih, Pak. Itu memang kesalahannya adalah membuat lumbungnya menambah tidak bagi pada yang lain. Ini Pak Tamunan nih ketawa-ketawa maksudnya. Kalimat yang sama saya gunakan tadi dari Pak Tamunan jadi pendeta. Karena Pak Selundik Dong sudah siap untuk memberikan sambutannya, jadi kita malam ini mendengarkan beliau. Silakan Pak Selundik. Tadi Pak Teras sampaikan bahwa ya dengan berbagai kesempatan sebagai dosen, pengajar, berkecimpung dunia pendidikan, dunia kesehatan. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam Pak Penginjil Pristio. Ya, saya setuju pertama dengan Pak Edi Kayanto ini ada lanjutan dari yang kemarin ya, dan juga tadi Pak Teras sudah menyebutkan bahwa berkat itu tidak hanya uang ya. Bisa kita lihat kan di doa berkat akhir ibadah kita pun Tuhan memberkati, bukan Tuhan memberikan harta kan. Tuhan menghadapkan wajahnya gitu kan, bukan Tuhan bilang saya akan menurunkan harta gelundungan gitu kan, bukan. Jadi artinya berkat itu apa yang
contohnya kita bisa ada hari ini di ruang Zoom ini juga itu suatu berkat dari Tuhan, gitu ya. Nah, ya sebagai tadi Pak Tera sekira sama juga dengan Pak Tera sebagai pengajar, saya banyak teman-teman yang bilang seperti ini, kalian dosen itu hebat, satu berkat kalian bisa untuk ribuan orang, karena kalian bisa membagikan ilmu untuk banyak orang. Setiap tahun mahasiswa berganti-ganti, ratusan ribuan setiap tahun berganti terus. Jadi berkat itu mengalir. Tapi kalau hanya kita memberikan berkat berupa materi, paling yang mendapat hanya 1 orang atau 2 orang. Tapi ini semua orang dapat. Ya sama juga sekira dengan pendeta juga. Memberikan berkat firman Tuhan dalam gereja juga. Itu banyak umat yang terberkati menerima berkat itu. Nah, menarik, minggu kemarin di gereja kami ada pendeta dari GKP. Dia menyatakan bahwa hidup itu, karena dia orang Sunda, hidup itu adalah pamere. Pamere itu adalah pemberian. Ya, semua apa yang ada di dalam hidup kita adalah semuanya pemberian dari Tuhan. Tidak ada yang milik kita. Jadi oleh karena itu dia masih pakai bahasa Sunda. Hidup itu lamun boga, ulah belaga, hidup kudu badega. Jadi kalau punya jangan belaga ya. Gitu ya sombong tapi hidup itu kudu badega, kudu perlu rendah hati, gitu ya. Nah, ini saya kira memang penting ya, karena di situ pun berkaitan dengan yang minggu kemarin dan hari ini. Kalau saya melihat minggu kemarin kita memandang bagaimana berkat itu, gitu ya. Nah, pendeta waktu itu menyatakan kita bukannya salah kita kaya, kita kalau bisa harus kaya. Tapi jangan hati dan pikiran kita hanya kepada berkat. Tapi hati dan pikiran kita adalah kepada sumber berkat itu sendiri. Jadi berkat itu jangan jadi tujuan utama, tapi sumber berkat itulah, gitu ya. Nah, berkat itu adalah ya anggaplah efek samping dari sumber berkat itu, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita memanfaatkan atau yang memelihara atau memanfaatkan berkat itu yang sudah kita terima tadi ya Pak Pendeta, Pak Penginjil Pristio, kita berbagi dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita menjalankan berkat itu, ya. Kita harus berbagi dan sebagainya, lalu kita juga kita harus memelihara berkat itu, gitu ya. Baik dengan berkat jasmani maupun ya tadi bisa kita bilang spiritual. Karena dulu saya waktu awal-awal dulu, mudah-mudahan sampai sekarang, saya selalu ada kayak moto, kehadiranku selalu harus menjadi berkat, gitu ya. Ya orang kita hadir pun ya seperti ini ya, pasti Pak Edi Kayanto pasti senang kan kalau dari kitanya pada hadir semua, pasti Pak Edi akan senang, gitu ya. Kalau kita nggak ada, cuma datang 2 atau 3 orang, Pak Edi pasti akan kakue event tuh, wah leha dia tuh jakun manu waktu tuh kan. Tapi kalau semua datang ya berkat bagi Pak Edi dan berkat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Hamale.